Kami bersyukur buat siang hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Bu. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, ajari kami kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami, dan tolonglah hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Dipermuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya akan bahas tentang boundaries, batasan-batasan. Dalam hidup ini kita mesti ngerti yang namanya batasan-batasan. Katakan batasan. Ada batasan dalam makan. Yang gak ngerti batasan dalam makan akan jadi kebablasan. Harus ngerti batasan dalam hubungan. Harus ngerti batasan dalam pekerjaan. Dan Anda harus tahu bahwa you have the full control over the boundaries in your life. Anda punya kontrol untuk batasan-batasan yang Anda mau bangun dalam hidup Anda. Bagaimana orang memperlakukan kamu tergantung dari batasan yang kamu bangun di hidupmu. Cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Katakan sama-sama saya, cara orang memperlakukan saya adalah seizin saya. Jadi Anda mesti ngerti batasan. Saya akan bahas yang pertama. Kita selalu menyalahkan orang lain ketika kita menjadi marah, sakit hati, kecewa, kepahitan. Betul? Bahkan ada orang Kristen yang sampai gak mau ke gereja lagi. Gak ada Tuhan-Tuhanan lagi, gak ada gereja-gereja lagi. Kenapa? Kalau ditanya ujungnya, mereka pernah sakit hati sama orang Kristen. Mereka pernah sakit hati sama gereja, sama pendeta. Lalu menentukan keputusan, udah gak mau gereja lagi, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Dan kita nyalain orang lain. Padahal, bagaimana orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Kalau orang bisa bikin Anda marah, kecewa, sakit hati, kepahitan, saya kasih tahu itu seizin Anda. Gak ada orang dalam hidup ini yang gak mungkin gak pernah bikin kita marah. Mustahil. Gak mungkin gak ada orang yang melukai kita. Tiap hari ada aja yang pasti nyakitin kita. Betul gak? Pegawai, pasangan, anak. Kita gak mungkin luput dari gini. Marah, kecewa, sakit hati. Tapi kita tidak boleh mengizinkan kekecewaan, kemarahan, dan kepahitan bersarang di hati kita. Anda tidak boleh izinkan. Orang bisa bikin Anda marah, tapi Anda tidak boleh mengizinkan kemarahan tinggal di hati Anda. Efesus 4 ayat 26 berkata gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Siapa yang harus menjaga hati supaya jangan sampai kasih kesempatan sama iblis? Katakan saya. Boleh gak marah? Firman Tuhan bilang, apabila kamu menjadi marah, mustahil kita gak marah kalau orang bikin kita marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Gimana caranya? Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya gini, kalau kamu marah jangan lama-lama. Katakan kanan kirimu, kalau marah jangan lama-lama. Karena
gini, tidak mungkin ada orang yang gak pernah marah. Gak mungkin. Saya pernah dengar ada suami yang gak pernah marah. I salute you. Seriously. Tapi hampir gak mungkin orang tuh gak bisa marah. Tuhan aja bisa marah, dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita bisa marah, amin. Tapi kalau marah tuh jangan lama-lama. Kemarahan jangan disimpan. Katakan sama-sama, kemarahan jangan disimpan. Kenapa Tuhan gak mau kita nyimpan kemarahan? Karena Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, sama-sama, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang kalau nyimpan kemarahan, hatinya penuh kejahatan. Gak mungkin Anda mulai merekayasa pembalasan. Ingat kisah Kain dan Habel? Waktu Kain iri hati, persembahannya gak diterima Tuhan, hatinya menjadi panas. Dan Tuhan bilang sama dia, kenapa kamu marah? Tidakkah kamu akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Hati-hati, dosa sudah mengintip di muka pintu. Tapi Kain gak mau dengar. Dia tetap marah, lalu dia bunuh adiknya. Orang kalau udah marah pasti mengarah kepada kejahatan. Amen. Kakak-kakak Yusuf iri hati sama Yusuf. Lalu gak lama mereka mulai merancangkan pembunuhan buat Yusuf. Kalau Anda menyimpan kemarahan, kalau Anda menyimpan sakit hati, Anda menyimpan kebencian dan kepahitan, Anda sedang mengizinkan orang untuk mengotori hatimu sendiri. Kalau kamu ndak izinkan, kamu ndak anggap omongan orang. Efesus 4 ayat 31 berkata, sama-sama kita baca, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bahkan Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa yang kita lakukan? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya kasih tahu, hati kita ini sangat berharga. Katakan, hati saya sangat berharga. Jangan diisi dengan sampah. 3, 2, 1. Segala kemarahan, kebencian, kepahitan, dendam adalah sampah. Harus dibuang, hendaklah dibuang dari antara kamu, kata firman Tuhan. Kita kalau menghadap Tuhan dengan hati yang penuh kemarahan, diterima enggak persembahan kita? Tuhan bilang ampuni dulu sebelum kamu membawa korban persembahan. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Jangan biarkan perbuatan jahat orang lain membuat Anda tidak menjaga hati Anda. Karena hati Anda sangat berharga. Jangan izinkan kebencian tinggal di hatimu. Jangan izinkan kemarahan. Anda rugi, mereka tertawa, Anda menderita. Mother Teresa berkata gini, don't treat people as bad as they are. Treat them as good as you are. Waktu saya baca ini tuh saya sangat terberkati gitu. Mother Teresa bilang, jangan perlakukan orang sebagaimana mereka jahat, tapi perlakukan mereka sebagaimana kamu baik. Kalau kamu baik, kamu tidak bisa perlakukan orang dengan jahat. Amen. Roma 12 ayat 17-18 bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang mau jahat gimana pun sama kita, kalau kita tidak izinkan perbuatan jahat mereka meracuni hati kita, kita akan tetap punya hati yang baik. Amen. Sejahat apapun orang sama kita, firman Tuhan berkata, kalau itu tergantung padamu, live at peace with everyone. Pilihlah untuk tetap berdamai. Mungkin kita nggak bisa dekat lagi sama orang itu karena mereka sudah jahat sama kita. Saya kasih tahu, nggak semua orang harus jadi teman. Rasul Paulus mengajar dalam banyak ayat tentang bagaimana kita yang harus menentukan siapa yang jadi teman kita. Kalau orang jahat sama kita, ya nggak usah berteman sama mereka. Selesai. Sorry, memang nggak berteman, tapi kita nggak boleh jahat sama orang. Hari ini saya kalau ketemu sama orang-orang yang pernah jahatin saya bisa tersenyum sama mereka. Saya bisa menyapa mereka dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena seingat saya, terakhir kali waktu dia jahat sama saya tidak balas dengan kejahatan. Tapi kalau kita balas dengan kejahatan, kita ketemu orang kita malu. Betul? Orang-orang yang jahatin kami, ketemu kami malu. Jangan sampai Anda mengizinkan perbuatan jahat orang mengotori hati Anda. Jangan simpan kemarahan. Ampuni, lepaskan, lupakan. It's so wonderful, saya baca gini kemarin. It takes love to forgive. But it takes humility to forget. Membutuhkan kasih untuk mengampuni, tapi membutuhkan kerendahan hati untuk melupakan kesalahan orang. Wow. Untuk bisa ngampuni orang tuh kita butuh kasih. Amin. Tapi kenapa butuh kerendahan hati untuk melupakan kesalahan orang? Karena kita tahu kita pun gak lepas dari rasa salah. Kita juga bisa salah, ngapain ingat-ingat kesalahan orang. Kita gak lebih baik dari orang lain, dan itu humility. Amen. Yuk, yang suka nyalain orang tuanya, yang masih ingat-ingat kesalahan pacar lamanya, rendahkan hatimu. Kamu pun gak lepas dari rasa salah. Setet dulu ya, waktu papa mama saya sakiti saya kasih tahu, saya gak bisa benci sama mereka karena isi hati saya tuh cuma sayang buat mereka. Dan ketika saya menyadari sebagai orang tua gak mudah jadi orang tua, saya semakin mengerti dan bisa mengampuni dan melupakan kesalahan mereka. Jangan marah sama orang tuamu, gak mudah jadi orang tua. Anda yang belum nikah, Anda gak tahu rasanya. Banyak kesalahan yang kita buat sebagai orang tua karena gak ada sekolahnya jadi orang tua. Mari bangun batasan. Oke, Bu Heni, orang-orang di sekitar saya ini selalu bikin saya marah. Apa yang saya harus lakukan? Batasan apa yang harus Anda lakukan? Tadi saya sudah bilang, tidak semua orang perlu jadi teman. Dan tidak semua orang perlu kita pertahankan. Kita ampuni. Ada orang-orang yang layak dapat kesempatan, tapi ada orang-orang yang tidak perlu kita pertahankan. Anda pasti mengerti maksud saya. Anda kerja, Anda ketemu sama teman-teman yang mungkin iri hati sama Anda. Jangan marah sama mereka. Baiklah sama mereka. Berkati mereka. Bantu mereka supaya mereka bisa naik seperti Anda. Tapi kalau lingkunganmu begitu toksik, cari tempat yang lebih baik. Amen. Yang kedua, ingat cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Jangan biarkan dirimu dirusak orang. Ada anak-anak perempuan yang berkata gini, Kak, hidupku dirusak sama pacarku. Aku gini karena temanku.
victim mentality. Saya kasih tahu. Tidak ada orang yang bisa memaksa kamu melakukan apa yang kamu tidak mau. Mungkin satu kali kita terjebak dalam pergaulan yang keliru. Mungkin kita dipaksa sama teman kita. Udah cobain gak apa-apa. Tapi selanjutnya keputusan di tangan kamu. You have the full control to set your boundaries. Jangan berteman lagi sama mereka. 1 Korintus 5 ayat 11. Mari belajar. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, baca sama-sama, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Rasul Paulus dengan tegas, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jangan karena alasan udah kayak saudara, Ci. Kita udah kayak keluarga, Ci. No. Kalau kamu terus bergaul dengan orang-orang yang merusak hidupmu, keputusan di tangan kamu. Kamu yang mengizinkan orang merusak hidupmu. Jangan salahkan orang lain. Anda yang harus bangun batasan. Sorry, gue udah gak bisa ikutan. Jangan bergaul dengan teman-teman yang Anda tahu cara hidupnya gak baik dan menjerumuskan Anda ke dalam pergaulan yang gak baik. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang pertama tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ingat, orang fasik adalah orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang mau berbahagia harus menghindari 3 pergaulan ini. Orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesus pesan sama kita, kamu yang harus jaga diri. Kamu yang harus ngerti batasan. Anak muda gak mungkin gak pernah coba-coba. Setiap kita pernah muda. Yang masih muda gak bisa dikasih tahu gak boleh. Makin dilarang, mereka makin lakukan. Gak mungkin mereka gak mau tahu. Biarpun udah dikasih tahu orang tuanya, jangan ya. Perempuan-perempuan, anak-anak muda dengar. Jangan pacaran sama orang yang kurang ajar dan gak sopan. Jangan pacaran sama orang yang gak takut Tuhan. Karena kasih itu sopan. 1 Korintus 13 ayat 5 bilang, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Anda yang harus bangun batasan, jangan biarin orang kurang ajar sama kamu dan gak menghargai kamu. Cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Anda beli iPhone Pro Max 15. Kira-kira Anda jaga atau Anda banting-banting? Gue cinta sama lo. Gitu? Gak lah. iPhone jatuh geletak-geletak tuh. Hati kita langsung sakit. Terluka. Tersayat-sayat, benar gak? Sekali lagi, Anda yang harus memutuskan.
Anda izinkan gak orang kurang ajar sama Anda? Amen. Well, Anda yang harus memutuskan dengan siapa Anda bergaul. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 29 ayat 3 bilang, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Jadi, kalau hari ini Anda sadar bahwa lingkungan pergaulanmu tidak baik dan merusak hidupmu, ambil keputusan yang benar, bangun batasan hari ini. Kalau teman sekolah gimana? Ya kasih tahu orang tuamu, pindah sekolah aja. Kalau memang tidak bisa dihindari, pindah sekolah. Kalau enggak kamu dibully. Kalau pacar yang enggak baik gimana Kak Heni? Putusin. Lah sekarang banyak yang jomblo loh Kak Heni. Kamu kalau berlian tetap bersinar-sinar, pasti banyak yang lihat kamu. Don't worry. Kalau kamu putus sama pacar yang enggak baik, Tuhan sanggup gantiin sama yang terbaik. Amin. Seperti saya. Kalau lingkungan pekerjaan yang enggak baik gimana Kak Heni? Cari pekerjaan lain. Amen. Tapi jangan sampai kamu yang enggak baik. Karena kalau orang bilang gini, di sini bau, di sana bau, di situ bau. Yang bau tuh siapa? Yang ngomong. Jadi pertanyaan saya gini, jangan bilang orang lain bau. Kamu bau enggak? Kalau keluarga, orang tua yang toksik gimana Bu Heni? Hidup mandirilah. Kita enggak mungkin tukar orang tua kita. Tapi kalau Anda bisa bekerja, mulai cicil apartemen, hidup mandiri, beli yang 2 kamar, 1 kamar disewain. Hidup mandiri jadi berkat buat orang tua. Jadi orang tua tuh enggak banyak bicara. Amen. Yang terakhir, cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Anda bilang gini, hidup saya dimanfaatkan. Banyak nih yang komen di IG bilang gitu. Yudas 1 ayat 12, kita baca sama-sama. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Well, ada orang-orang tuh yang baik sama kita karena ada maunya. Ada orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan diri mereka sendiri. Saya kasihan sama orang-orang yang dermawan. Karena memang orang dermawan itu banyak teman. Tetapi sedikit yang tulus, kebanyakan bulus. Amsal 19 ayat 6 berkata, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tapi setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Kalau kita tuh royal, temennya pasti banyak. Yang suka neraktir pasti pengikutnya banyak. Tapi apakah semua orang itu tulus sama kamu? Amsal 26 ayat 24 berkata gini, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Well, jangan biarin orang menipu Anda. Saya pernah nulis gini di Instagram suatu hari. Berbahagialah kalau Anda dimanfaatkan. Itu artinya Anda bermanfaat. Naif ya. Tapi saya tulis juga, tapi kebaikan bukan kebodohan. Sebenarnya kita menghibur diri sendiri kan. Gak apa-apa gue dimanfaatin artinya gue bermanfaat.
Tapi dengar baik, kebaikan bukanlah kebodohan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang cuma memanfaatkan kita tapi tidak peduli sama hidup kita. Kebanyakan orang itu hanya peduli sama Anda selama Anda menguntungkan dia. Tapi tidak semua orang akan tetap peduli sama Anda meskipun Anda tidak menguntungkan dia. Contoh, ada atasan-atasan yang hanya mencari keuntungan, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, saya mau garis bawahi gini, baik atasan maupun bawahan harus ngerti aturan dan batasan, kewajiban dan hak masing-masing. Sebenarnya ikut aja aturan. Dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24 itu ayat buat bawahan. Hai hamba-hamba dikatakan. Nah, segala macam ini untuk pegawai. Tapi di Kolose 4 ayat 1 buat atasan cuma ada satu ayat. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Masing-masing ada bagian. Seperti firman Tuhan berkata kepada istri-istri, selalu berkata juga sama suami-suami. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ada batasan-batasan. Nah, saya mau bagikan sedikit pewahyuan yang saya dapat. Yang pertama, Tuhan itu mendesain manusia untuk bekerja hanya 6 hari dalam seminggu. Kok nggak ada yang bilang amin? Ulangan 5 ayat 13. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 14. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, dan jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, dan bla bla bla. Perhatikan, Tuhan desain manusia itu kerja cuma 6 hari seminggu. Kejadian 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan aja kerja cuma 6 hari. 1 hari dalam seminggu, Anda dan karyawan Anda harus beristirahat dan menggunakan hari itu untuk Tuhan dan untuk keluarga. Amen. Makanya kalau kita lihat bangsa Yahudi, biasanya mereka merayakan Sabat itu makan-makan sama keluarganya, sama teman-teman handai taulan. Mereka enjoy the day. They drink and eat. Nah, fakta kedua, Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Tuhan menciptakan terang supaya kita bisa bekerja, dan malam gelap supaya kita bisa beristirahat. Siapa di sini yang kalau tidur harus gelap? Angkat tangan. Bukankah luar biasa? Tuhan ciptakan malam itu gelap supaya kita bisa beristirahat. Bahkan Tuhan menciptakan musim kemarau dan musim hujan supaya ketika musim hujan orang menanam, musim kemarau orang menuai. Orang mulai istirahat, menikmati hasil tanamnya. Mazmur 74 ayat 16 kita baca sama-sama. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya.
Perhatikan orang yang melawan hukum alam yang Tuhan buat. Hidupnya pasti tidak seimbang, kesehatannya pasti terganggu. Kenapa begitu? Karena Tuhanlah yang desain tubuh kita. Tuhan tahu tubuh kita butuh istirahat. Tuhan tahu jiwa kita butuh istirahat. Pada saat kita tidur, luar biasa Tuhan desain cara kerja organ tubuh kita adalah gini. Di malam hari ketika kita istirahat, mulai menghasilkan energi dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Waktu saya konsultasi sama dokter gizi yang merawat kami, kan saya lagi di endorse sama Dermaster, dia bilang gini, pada saat kita tidur itulah hasil kita olahraga siang itu mulai membakar lemak-lemak di tubuh di malam hari. Makanya kalau Anda tidur tidak cukup, Anda obesitas meskipun Anda olahraga, Anda tidak kurus-kurus. Waktu tidur yang cukup untuk orang dewasa itu 7-9 jam. Kurang dari itu Anda umur pendek, lebih dari itu Anda jadi hovlok katanya. Katanya loh, bukan saya yang ngomong. Anak-anak waktu tidurnya itu 10-13 jam. Anak-anak tuh perlu tidur karena di waktu dia tidur, di situ mulai pertumbuhan terjadi. Nah, efek begadang itu buruk buat kesehatan. Selain Anda mudah ngantuk, kelelahan, Anda juga bisa kena resiko penyakit diabetes, obesitas, darah tinggi, dan penyakit jantung. Nah, mari kita lihat apa kata Alo Dokter tentang dampak buruk orang bergadang. Secara cepat, yang pertama, peningkatan berat badan, udah pasti obesitas. Karena biasanya kalau nggak tidur kita lapar. Ada amin? Yang kedua, dampak burung begadang itu penuaan dini. Ayo ibu-ibu yang mau awet muda, jangan suka begadang. Kulit jadi kering, mulai keriput, lalu suka jerawatan. Yang ketiga, orang yang suka begadang itu mudah lupa, error otaknya. Yang keempat, penurunan fungsi otak. Kemudian yang kelima, penurunan gairah seksual. Yang keenam, peningkatan resiko gangguan mental. Ya. Yang ketujuh, peningkatan resiko kanker. 8, penurunan sistem imunitas. Banyak sekali dampak buruk dari orang yang kurang tidur. Orang kalau melawan hukum alam yang diciptakan Tuhan, pasti hidupnya tidak seimbang dan kesehatannya terganggu. Secara ilmu pengetahuan dibuktikan, malam memang waktunya tidur. Nah, cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Kalau Anda bekerja, jangan balas WA atau angkat telepon bosmu malam-malam. Kalau itu bukan yang urgent. Ada bos-bos yang kebangetan, tetap WA tengah malam. Anda harus tahu bahwa tidak ada aturan selain Anda itu tenaga medis yang jaga malam, atau Anda adalah sapam yang jaga malam, Anda tuh perlu istirahat. Kalau Anda bekerja dari pagi sampai sore, malam itu waktu Anda istirahat. Kalau Anda tidak izinkan bosmu memperlakukan kamu begitu, balas WA-nya besok pagi. Ada orang yang kalau bosnya WA dia ketakutan langsung dibalas. Tapi habis itu ngeluh, bosku WA terus tiap malam. Ci, kalau nggak dibalas aku dipecat. Atas dasar apa? Kalau kamu dipecat, kamu dapat pesangon. Kamu harus tahu itu. Ada tuan-tuan yang marah, nyonya-nyonya yang marah dengar khotbah saya ini dan bilang gini, pegawai sudah digaji, ya harus tahu diri. Bos-bos juga mau tidur, juga mau libur. Kenapa karyawanmu disuruh lembur?
punya hati sedikit. Amin. Tuhan desain manusia kerja 6 hari seminggu. Kalau Anda punya jatah cuti setahun 12 hari, saya kasih saran, ambil 2 kali. 6 hari dan 6 hari plus weekend. Kalau Anda ambil terlalu panjang, bosmu kelabakan dan Anda diganggu terus. Tapi juga secure buat posisimu, bahwa kalau kamu bisa tinggalin pekerjaanmu lama-lama berarti Anda tidak dibutuhkan. Jadi sebaiknya cuti diambil 2 kali, ini saya ngajarin buat kebaikan. Dan pastikan sebelum Anda cuti, selesaikan target kerjaanmu sebelum Anda cuti. Lalu, handover pekerjaanmu baik-baik tertulis sepengetahuan penggantimu dan atasanmu. Pastikan Anda tanya sama bosmu perihal pekerjaan yang harus kamu selesaikan sebelum kamu libur. Supaya apa gini? Supaya dia tidak punya alasan ganggu kamu selama kamu cuti. Sorry, saya ini atasan. Tapi saya ini juga punya atasan. Tuhan itu sangat murah hati sama saya. Makanya saya murah hati sama karyawan saya. Jangan sampai kita perlakukan bawahan kita dengan tidak adil. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 4 ayat 1, kita juga punya Tuhan di sorga. Kalau Anda menunjukkan kemurahan kepada karyawanmu, Tuhan juga akan bermurah hati sama kamu. Amen. Saya ini semakin sering nabur sama staf-staf saya. Tuhan itu menabur lebih hebat dalam hidup saya kasih tahu. Jangan perlakukan orang sejahat itu. Bener deh, kasih mereka istirahat. Karyawan yang sehat, perusahaan kuat. Kalau karyawanmu kerja sampai kecapean, lembur terus, nanti dia sakit, perusahaanmu malah masalah. Mesti bayarin BPJS lebih mahal nanti. Kalau kamu sehat, perusahaanmu kuat. Yang kedua, perhatikan rumah tangga karyawan. Rumah tangga yang bahagia, kinerjanya pasti lebih luar biasa. Jangan ngomong kerjaan terus, tanya gimana rumah tanggamu. Kalau dia cuma butuh pandangan dan curhat-curhat, nasihatilah dia. Saya selalu perhatikan rumah tangga staf-staf kami. Karena rumah tangga yang bahagia, pasti kinerja karyawan juga luar biasa. Amin. Karyawan yang kreatif, perusahaan pasti produktif. Ketika dia keluar dari perusahaan, dia pergi cuti liburan, disitulah momen di mana matanya terbuka, dia lihat hal-hal baru, dia belajar dan dapat inspirasi di situ. Ketika dia refresh jiwanya, kembali ke tempat kerja, dia kaya dengan inspirasi baru. Dan disitulah perusahaanmu akan maju. Orang karyawan yang kreatif pasti produktif perusahaannya. Makanya harus senang kalau karyawan tuh libur, jangan malah marah. Amen. Yang terakhir, karyawan yang mencintai pekerjaannya pasti loyal sama perusahaannya. Saya bersyukur orang-orang yang kerja sama kami itu lama-lama. Kalau mereka itu mencintai pekerjaan mereka, mereka pasti setia sama kita. Amen. Kalau Anda mau Anda dicintai sama karyawan-karyawanmu, baiklah sama mereka. Firman Tuhan berkata gini, Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah demikian juga sama mereka. Saya percaya kalau kita itu pengen Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita kemurahan, Tuhan kasih kita kebajikan, ada berkat-berkat lebih di luar gaji. Saya percaya kita pun harus melakukan yang sama karyawan kita. Berkatilah mereka. Jangan cuma gue udah gaji segitu, kerja lu sampai mati lu. Jangan. Kasih bonus-bonus lebih biar mereka happy gitu loh. Saya selalu bujuk-bujuk suami saya, udah naikin gajinya. Gitu kan. Karena
Matius 5 ayat 7 berkata, Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Banyak Anda yang ingin dapat kemurahan dari Tuhan. Katakan, saya harus murah hati. Jangan mementingkan diri sendiri. Amen. Yuk kita doa. Bapa, kami berdoa supaya kami punya hatinya Tuhan. Kami ngerti bagaimana mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Kami boleh punya kemurahan hati sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami ini punya hikmat dalam membangun batasan-batasan dalam hubungan. Karena bagaimana orang memperlakukan kami adalah seizin kami. Kami mau ambil keputusan. Kami tidak mengizinkan kemarahan, sakit hati, kepahitan bersarang di hati kami. Kami tidak akan izinkan kebencian mengotori hati kami. Kami tidak mengizinkan orang merusak hidup kami. Berikan kami keberanian untuk keluar dari pergaulan yang buruk, Tuhan. Berkata tidak pada pergaulan-pergaulan yang salah. Juga Tuhan tolong supaya kami punya hikmat dan wibawa ilahi untuk menaruh batasan-batasan bagaimana kami harus diperlakukan di dalam pekerjaan. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati setiap pengusaha-pengusaha di tempat ini, diberi hatinya Tuhan, diberi hikmatnya Tuhan. Bagaimana mereka mengelola perusahaan dan memperlakukan karyawan dengan baik. Juga berkati setiap karyawan-karyawan di tempat ini, supaya mereka punya spirit of excellence. Selalu memberikan yang terbaik. Selalu cakap dalam pekerjaan mereka. Hamba-Mu percaya promosi datang dari Tuhan. Waktu mereka lakukan yang terbaik, Tuhanlah yang akan memberikan upah yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amen. I love you, God bless you, take care, happy Sunday. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati lewat tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan yang Anda berikan. Mari membantu anak-anak di pedalaman dengan membeli setiap koleksi dari official merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan. Anda bisa langsung datang ke store merchandise di depan Gereja ICI, atau Anda bisa juga pesan melalui platform e-commerce kami. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday service setiap Jumat jam 7 malam, ibadah Saturday service setiap Sabtu jam 7 malam, ibadah Minggu live streaming setiap jam 10.00 di YouTube Impact Community Indonesia. Untuk ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pukul 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Disertai ibadah anak-anak dan ibadah remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan onsite di hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Mari hadir dalam ibadah Healing Worship Night secara onsite yang akan diadakan pada tanggal 5 November 2024 pukul 7 malam di Gereja Impact Community Indonesia. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus. Jangan sampai terlewatkan. Mari hadir dalam Fellowship Impact Business Community yang akan diadakan pada tanggal 9 November
2024 pukul 10 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Mari berdiskusi membangun bisnis yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekolah Tangan Pengharapan telah membuka pendaftaran murid baru. Pendaftaran telah dimulai pada tanggal 27 Oktober 2024. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti 60 Minute Worship di atas kapal pesiar Costa Serena pada tanggal 3 hingga 7 Desember 2024 bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus. Daftarkan diri Anda segera. Mari ikuti trip ke Mesir, Israel, Jordan, dan Petra pada tanggal 17 hingga 28 Februari 2025 dan juga pada tanggal 1 hingga 12 April 2025 bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus. Jangan sampai terlewatkan, mari daftarkan diri Anda. Gereja ICI memiliki komunitas sel yang disebut Impact Family. Silakan kunjungi booth yang ada di lobi Impact Community Indonesia dan daftarkan diri Anda. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan Impact Community Indonesia dengan follow @impactcommunity.id di sosial media Anda dan juga download ICI Apps di handphone Android dan di iOS Anda. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah ini. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur untuk tangan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih untuk ibadah yang disertai Tuhan. Kami berdoa setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada lawatan Tuhan yang terus melawat setiap kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan mereka. Yang sakit kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Yang lemah kami percaya ada kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan menyembuhkan mereka. Dan aku percaya mujizat menjadi bagian setiap mereka. Mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa tangan Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Mereka sedang membutuhkan keturunan. Kami berdoa tangan Tuhan juga yang mengadakan buah kandungan mereka diberkati. Mereka yang sedang membutuhkan keuangan dalam keuangan mereka. Kami berdoa Tuhan juga yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih juga kami sepakat berdoa untuk gembala kami, Pastor Yohanes Kristianus, Pastor Henny Kristianus. Berkati hidup mereka, kesehatan, hikmat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bahkan kota dan bangsa kami berdoa, kami lepaskan berkat. Kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau angkat kedua tangan kami, siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberikan kepadamu kasih karunia. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau naik dan bukan turun. Dan berkat Tuhan itu tiba dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu dari hari ini sampai Maranatha datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap yang kita yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, 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 yeah. Bersoraklah, say, nyanyi, puji Tuhan. Come on, Impact people. Dan kudusnya di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, nyanyi. Mana tepuk tangannya di atas kepala semuanya? Yes, di
tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Let's sing it one more time. Nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Yes, di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Everybody say, oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama serukan, nyanyi, sorakan haleluya. Pendidikan adalah kunci sekaligus gerbang kemajuan bangsa. Begitu kata Nelson Mandela. Tanpa pendidikan, suatu bangsa akan sulit mencapai kemajuan. Perkenalkan, aku Bastian Hamonangan Lumban Gaul, berasal dari Sumatera Utara. Dan sekarang saya menjadi salah satu guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan yang ditempatkan di FLC SMP Ansus, Distrik Yapen Barat, Provinsi Papua. Menjadi guru pedalaman adalah suatu momen yang harus kujalani sebelum aku menginjak usia senja. Aku ingin langkah kecil yang sudah kuputuskan ini bisa memberi makna untuk anak-anak di sini. Senyum anak-anak saat belajar hal baru, beraktivitas dengan anak-anak di luar sekolah dengan riang gembira, dan tidak jarang kami bermain untuk melepas penat dengan berlibur ke pantai bersama anak-anak. Ansus Negeri 1000 Tiang sangat kukagumi. Suasana dan aktivitas warga di pagi dan sore hari membangkitkan semangatku untuk selalu berjuang dalam situasi apapun. Saat proses pelajaran mengajar berjalan, anak-anak harus diajar berkali-kali sampai mereka benar-benar paham dengan materi yang disampaikan. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik dan profesional. Aku punya prinsip yang selalu kupegang sampai saat ini dalam mengajar, yaitu membuat anak-anak nyaman bercerita tentang banyak hal dengan saya. Hal yang selalu kutanamkan pada anak-anak ini adalah jika orang di luar sana bisa berhasil, maka kalian juga bisa berhasil, walaupun hanya dengan mengandalkan kemampuan pengetahuan. Sering sekali mereka merasa tidak bisa, merasa tidak layak untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah mereka saat ini.
Tapi saya selalu berusaha untuk memperkenalkan dunia luar yang masih luas yang harus mereka jalani. Saya berusaha membuat langkah kecilku ini menjadi beribu makna. Karena orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat.